Oke, puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online Discipleship Revival Total Ministry. Oke, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, masih belajar dari materi buku pemuritan, yaitu buku 7. Sekali lagi yang belum punya buku 7, bisa menghubungi Publishing House Revival Total Ministry, dan silahkan pesan bukunya, untuk panduan supaya Anda boleh punya pegangan, jadi nggak sibuk nyatet tapi memperhatikan lebih konsen dengan apa yang boleh kami jelaskan ya. Oke saudara, malam hari ini kita akan bicara tentang pusat kehendak Allah ya. Temanya adalah pusat kehendak Allah ya. Nah saudara, ini luar biasa ya, temanya adalah pusat kehendak Allah. Nah, kita semua tahu ya, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Lalu dijadikan ciptaan baru, karena kita mengalami proses, namanya proses kelahiran baru. Bahwa proses kelahiran baru itu nggak otomatis Anda langsung jadi kudus, murni, ya, jadi sempurna gitu, enggak. Ya, tapi prosesnya adalah bertahap. Roh Kudus sendiri akan mengupgrade Anda, ya, Anda akan diperbaharui dari hari lepas hari, dari sehari ke sehari. Dan Anda boleh cek aja itu grafiknya. Kira-kira setiap hari itu ada kemajuan atau tidak? Atau Anda sedang mengalami stagnan atau kemunduran? Jadi kalau Anda merasa kok nggak gerak ya, apa penyebabnya di sini? Nah, banyak orang mengalami stagnan, ya. Setelah lahir baru, ya pokoknya itu hanya sebagai identitas, status saja, ya. Saya adalah manusia baru, saya adalah ciptaan baru, Tuhan Yesus ada di dalam diri saya. Wah, itu pengakuan bisa Anda katakan dengan loncer sekali ya. Ya, bahwa Tuhan Yesus ada di dalam diri Anda adalah ciptaan baru, Anda adalah orang yang telah mengalami kelahiran baru di dalam Allah itu. Bahkan Anda sudah dibaptis dan sebagainya. Nah, saudara, kenapa banyak orang sudah lahir baru, menjadi ciptaan baru, tapi ya kok nggak mengalami pertumbuhan ya di dalam kehidupannya ini? Ternyata, saudara, arah hidupnya nggak berubah. Jadi ketika kita menjadi ciptaan baru, arah hidupmu juga harus baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah terbit. Nah, fokus Anda sekarang bukan kepada apa yang lama, tentang hidupmu yang lama, tapi tentang apa yang Tuhan sudah sediakan, tentang apa yang sudah Tuhan janjikan, tentang apa yang Tuhan telah tetapkan, itu yang harus Anda kejar. Oleh sebab itu, Anda harus fokus itu. Paulus berkata begini, saudara, aku melupakan semua yang ada di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan aku berlari untuk mencapai, betul? Untuk sampai kepada pencapaian. Ya. Jadi menjadi orang Kristen itu harus punya target. Targetnya apa? Apalagi ikut kelas pemuridan seperti ini. Ikut online discipleship, revival total ministry, ya. Kenapa Anda ikut di sini? Ya, Anda harus punya alasan. Ya, bukan Anda pikir atau Anda hanya berpikir, daripada nganggur ya, malam ada Pak Gideon. Udahlah, ya tahu, dari rumah sambil dengerin Pak Gideon gitu tak gitu. Ya. Nah, saudara, saya suka ya orang-orang yang mau dengerin ya, saya khotbah, saya mengajar seperti ini. Saya suka. Tapi saya lebih suka lagi kalau orang-orang yang denger itu punya tujuan. Kenapa Anda mau dengerin pengajaran ini? Tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Coba kalau saya tanya pribadi lepas pribadi, ya, Bapak Ibu Saudara ikut kelas pemuridan itu tujuannya apa? Ya, ada yang bilang saya pengen tahu pelajarannya kayak apa sih, ya? Ada yang begitu ya?
Ya, ada yang hanya terkagum-kagum. Wah, ini sangat tajam. Ini nggak pernah diajarkan di gereja, ya toh. Nah, ini kelas-kelas pengajaran advance ya, di atas rata-rata pengertiannya. Ada yang seperti itu. Tapi ada satu hal yang harusnya ya toh, menjadi juga sebuah tujuan kerinduan yang Anda bangun sendiri, bahwa Anda ikut kelas pemuridan ini atau online discipleship ini adalah untuk bertumbuh, untuk berbuah, untuk mencapai target. Karena setiap orang yang percaya, yang lahir baru dari Allah, Allah punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Ya, Allah punya rencana atas kehidupan kita masing-masing. Kita ini kan orang-orang dipanggil oleh Tuhan tuh. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya, umat yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, masalahnya sekarang banyak orang tidak ngerti kenapa Tuhan memanggil Anda. Kalau saya panggil Pak Among ke sini, gitu ya. Lalu Pak Among datang, ya. Setelah datang gitu, terus Pak Among tuh cuma diem di depan saya gitu ya. Aneh bukan? Ngerti maksud saya ya? Jadi Pak Among itu saya panggil, ya Pak Among, gitu. Jauh-jauh dari Blitar gitu ya, pas saya mungkin lagi pulang kampung ke Trenggalek gitu ya. Wah jauh-jauh dari Blitar gitu, ketemu di sana gitu ya. Lalu setelah ketemu tuh, diem gitu ya. Harusnya apa? Kan saya panggil ya, Pak Among sini. Pak Among ketika ketemu dengan saya harus tanya, Pak Gideon, ada apa? Ya, kenapa Bapak panggil saya, betul? Nah, dari sini Pak Among ngerti tujuan saya memanggil Pak Among. Anda dipanggil oleh Tuhan, bukan? Dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tujuannya apa sekarang? Ya, tujuan Allah memanggil Anda itu apa? Anda mau dijadikan apa? Ya, Anda mau diberi tugas apa? Itu harus diketahui. Anda harus mengerti. Karena ketika Allah memanggil seseorang, dia tidak sedang iseng memanggil Anda. Dia benar-benar serius memanggil Anda dengan tujuan. Ya, dia lihat ada potensi di dalam hidup Anda yang bisa, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Tuhan di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu, ya, supaya kita bisa masuk pada kehendak dan rencananya Tuhan itu, hal kedua setelah kita lahir baru, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Ya, jadi hal kedua setelah kelahiran baru adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Itu adalah pintu utama untuk mengenal kehendak Allah dan untuk membedakannya. Ya, perhatikan ini. Jadi hal kedua setelah kelahiran baru adalah Anda harus mulai melakukan satu hal ini, yaitu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kepadanya. Kenapa? Ketika Anda mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup kepadanya, itu adalah pintu utama untuk Anda bisa mengenal kehendak Allah dan akhirnya Anda bisa membeda-bedakannya juga. Ya, nah muncul pertanyaan ya di sini. Kan yang dipersembahkan tubuh, padahal manusia itu kan terdiri dari roh, jiwa, tubuh, dan nyawa, bukan? Ya, roh, jiwa, tubuh, dan nyawa. Kenapa yang dipersembahkan cuma tubuhnya, Pak? Kenapa bukan rohnya? Kenapa bukan jiwanya yang dipersembahkan? Ya, nah ini pertanyaan sering muncul. Ya, mengapa mempersembahkan tubuh? Bukan jiwa atau roh Anda. Ya, mengapa? Nah, jawabannya adalah karena dari sisi kepentingannya atau kepentingan Allah, Ia membutuhkan tubuh Anda untuk dipakainya di dunia ini.
untuk membangkitkan cloning Yesus. Kemarin kita sudah belajar tentang cloning, bukan? Tujuannya apa? Supaya benih Yesus yang ada di dalam diri Anda itu boleh tumbuh menjadi besar, sehingga kapasitas Allah itu penuh di dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda boleh menggenapi seperti apa yang dikatakan di dalam firman, orang-orang yang punya benih ilahi itu tidak dapat berbuat dosa lagi. Artinya apa? Potensi kapasitas Anda itu sudah sama seperti Allah. Nah, untuk ini, saudara, yang dibutuhkan bukan jiwamu. Yang dibutuhkan bukan rohmu. Tapi yang dibutuhkan oleh Tuhan demi kepentingan cloning Yesus itu adalah tubuhmu. Amin. Tubuhmu. Jadi tubuhmu itu akan dipakai untuk menjadi alat instrumennya Allah. Ya, Allah mau pakai matamu, Allah mau pakai hidungmu, Allah mau pakai telingamu, Allah mau pakai mulutmu, Allah mau pakai tanganmu, Allah mau pakai kakimu. Loh, untuk apa? Untuk kemuliaan Dia. Untuk tujuan Dia. Supaya Dia boleh dikenal. Supaya Dia boleh memanifestasikan dirinya, kuasanya, kasihnya di atas muka bumi ini. Ya, saudara, kalau banyak orang kadang-kadang berseru-seru, Tuhan, turunkan kuasamu atas kami. Kayaknya Tuhan itu jauh banget ya. Sebenarnya bukan masalah jauh atau tidaknya. Tuhan nggak pernah jauh. Tuhan ada, Dia omnipresent dan sebagainya. Tapi kenapa kasih kuasa Tuhan itu tak pernah tersalur kepada orang-orang di sekitar kita? Karena Tuhan kekurangan orang yang mau berkolaborasi, yang rela untuk dipakai untuk menyatakan kuasa dan kasihnya kepada orang-orang yang sedang minta tolong itu sebenarnya. Ya. Jadi Tuhan mau bereaksi melalui hidup Anda. Ya. Kalau Anda nanti sudah menjadi cloning Yesus di dalam hidup Anda itu sudah jadi, Yesus itu mulai bermanifestasi dalam kehidupan Anda. Kalau Anda mengasihi seseorang itu bukan karena Anda mengasihi orang. Yesus yang ada di dalam dirimu itu yang pengen mengasihi orang itu. Dia yang mau bekerja di dalam kehidupan kita semuanya. Nah, oleh sebab itu dia memerlukan tubuh Anda untuk bisa membangkitkan cloning Yesus itu di dalam dunia ini. Nah, saudara, dari sisi kepentingan roh, ya, sekarang perhatikan dulu, ya, fungsi jiwa dulu. Fungsi jiwa dan nyawa Anda tak diperlukannya, bahkan harus ditanggalkan, dibaharui dengan jiwa dan nyawa cloningnya Yesus, ya. Nah, terus dari sisi kepentingan Anda, roh Anda yang memerlukan keselamatan sekarang disatukan dengan roh cloning Yesus di dalam Anda, ya, di dalam Anda. Nah, terus Tuhan Yesus selalu memerlukan tubuh untuk hadir di dunia. Pertama, ia memperoleh tubuh manusia dari Maria. Sekarang ia comeback, datang kembali dan membutuhkan tubuh Anda. Ya, saudara. Jadi awalnya Tuhan Yesus, ya, Bapak itu mengaruniakan anaknya ke bumi, dia cari tubuh. Didapati satu orang namanya Maria. Lalu tubuhnya Maria itu dipakai, betul? Untuk apa? Melahirkan Yesus. Sehingga Yesus boleh lahir di muka bumi ini. 33,5 tahun, Yesus akhirnya harus naik ke sana. Tapi kita tahu, pekerjaan-pekerjaannya Allah itu masih terus berlaku sampai hari ini. Siapa yang kerja? Ya, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus masih kerja sampai hari ini. Persoalannya sekarang, Yesus yang sudah naik ke surga itu dan yang sudah kehilangan tubuh jasmaninya itu, karena dia sudah mengenakan tubuh kemuliaannya itu, sekarang bagaimana bisa bermanifestasi, dilihat, dirasakan oleh orang-orang yang di muka bumi ini. Gak heran, Wahyu 3 ayat 20,
Dia ketok semua pintu, betul? Pintu apa? Pintu hati. Hatinya siapa? Hati manusia. Diketok semuanya. Tok tok wow. Yang punten, sepada, permisi, gulan luwun. Nah, tergantung bahasanya. Ya, nah. Jadi Tuhan Yesus ketok pintu diketok semuanya. Ada yang dengar, ada yang enggak. Kenapa ada yang dengar dan yang enggak? Karena tergantung bahan pintunya. Semakin orang hatinya keras, ya, dia enggak akan mendengar ketukan Tuhan. Ya, tapi kalau hatinya tipis, sensitif, ya, dia gampang sekali mendengar ketukannya Tuhan itu. Lalu merespon, kenapa Tuhan mengetuk pintu hatiku? Kenapa Tuhan ingin masuk ke dalam diriku? Siapa yang pernah nanya ke Tuhan seperti itu? Tuhan, kenapa engkau mau berdiam, mau tinggal di dalam diriku? Kenapa Tuhan ketuk pintu hatiku setelah aku buka? Kenapa Tuhan masuk ke dalam hatiku ini loh? Ya, kadang-kadang pikiran kita hanya dari sisi keuntungan kita. Karena dia masuk ke dalam diri kita, lalu kita bangga punya Yesus yang ada di dalam diri kita. Loh? Tapi kita nggak nanya, kenapa dia rela? Dia suka, dia seneng masuk ke dalam hatimu. Masuk ke dalam dirimu itu kenapa? Coba mulai ya, malam hari ini, nanti Anda sebelum bobok, sebelum tidur, saya harap Anda berdoa, ya. Anda coba mulai bilang, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mengetuk pintu hatiku. Dan Engkau mau masuk ke dalam hatiku. Sekarang Engkau ada dan diam di dalam diriku. Satu hal yang perlu saya tanyakan Tuhan Yesus. Untuk apa Engkau mau diam di dalam diriku? Lalu Anda diam, Anda tangkap sesuatu dari Tuhan. Ya, coba nanti malam. Anda berdoa semuanya seperti itu. Besok ya, saya harap punya jawabannya semuanya. Kalau sudah disuruh begitu, besok nggak ada yang nongol. Kalau disuruh dengar suara Tuhan, Pak nggak bisa. Justru ini buat latihan Anda. Betul? Cari alasan. Kenapa Tuhan Yesus ada di dalam hati Anda. Di dalam diri Anda. Kenapa dia rela dan suka masuk ke dalam diri Anda. Amin. Nah, saudara, yang sudah menyadari Tuhan Yesus ada di dalam dirimu, sekarang ikuti nasihatnya Paulus dalam Roma pasal 12 ayat 1. Ya. Roma 12 ayat 1 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Ya, ayat ini, saudara, bentuknya adalah sebuah nasihat. Amin. Berarti kan diawali dengan kata karena itu. Pasti ada sesuatu, ya. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Apa nasihat daripada Paulus? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan jadikan itu sebagai ibadahmu yang sejati. Kalau namanya nasihat, boleh dilakukan, boleh tidak. Amin. Betul? Jadi kalau nasihat itu hukumnya nggak wajib. Anda boleh percaya, Anda boleh tidak, Anda boleh lakukan, Anda juga boleh nggak lakukan. Betul ya? Tapi Paulus ini sedang menjanjikan sesuatu. Karena itu, persembahkanlah, aku menasihatkan kepadamu, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan, menjadi ibadah yang sejati itu. Kenapa Paulus menasihatkan itu? Karena ini sangat penting, betul?
Mengingat banyak orang nggak mengerti ya tujuan daripada Tuhan Yesus tinggal masuk ke dalam diri Anda. Oleh sebab itu sebagai leader, sebagai pemimpin, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, Paulus menasihatkan kepada orang-orang yang dijumpainya. Kalau boleh, aku menasihatkan kepadamu ya, persembahkanlah hidupmu, persembahkanlah tubuhmu itu kepada Tuhan. Tuhan, inilah tubuhku. Kalau perlu sebut anggota-anggota tubuhku Anda, betul? Ada yang nggak tahu nama anggota-anggota tubuhnya? Nah, dulu pasti nggak sekolah TK kan? Nah, dulu waktu TK Anda diajarin lagu kan? Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kaki. Ya, daun, telinga, mata, hidung, dan pipi gitu ya. Nah, kepala, pundak, lutut, pundak, lutut, kaki, lutut. Ya, siapa masih ingat lagu itu? Supaya Anda tahu, ini namanya kepala, ini namanya pundak. Amin. Nah, sekarang kalau Anda mau persembahkan anggota tubuh Anda tinggal pegang aja. Tuhan, aku persembahkan ini mataku kepadamu. Pakai Tuhan, mata ini. Supaya mata ini boleh melihat apa yang ingin engkau lihat. Amin. Ini hidung Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Supaya hidung itu boleh mencium apa yang ingin engkau cium Tuhan. Ya, ini telinga Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Supaya telinga itu boleh mendengar apa yang ingin engkau dengar Tuhan. Tuh. Ini mulut Tuhan, aku persembahkan kepadamu. Supaya mulut ini boleh mengatakan, mengucapkan hal-hal yang ingin engkau katakan dan ucapkan Tuhan. Amin. Tangan ini juga aku persembahkan kepadamu Tuhan. Sehingga tangan ini boleh melakukan sesuatu seperti yang ingin engkau lakukan dan kerjakan Tuhan. Kaki ini juga aku persembahkan kepadamu Tuhan. Supaya kaki ini boleh berjalan. Kemana seperti engkau ingin berjalan dan pergi Tuhan. Coba Anda ulang-ulang lakukan itu. Hal mempersembahkan tubuh itu boleh dilakukan every day. Setiap hari saudara. Ya, awali hidup Anda, bangun pagi-pagi sebelum Anda beraktivitas. Coba selipkan ya statement ini. Aku persembahkan tubuhku ini kepadamu Tuhan. Sehingga sepanjang hari ini, seluruh organ anggota tubuh saya ini, semua hanya melakukan seperti apa yang ingin engkau lakukan. Melalui mataku, melalui hidungku, melalui mulutku, melalui telingaku, melalui tanganku, dan melalui kakiku. Ya, gampang ya? Nah, dengan hal yang mudah seperti ini, saya harap coba Anda mulai praktekkan. Nanti Anda akan melihat, ya, sepanjang hari nanti, Anda akan melihat hal-hal yang nggak biasa Anda lakukan, nggak biasa Anda kerjakan, itu yang Anda lakukan. Kenapa? Sekarang yang melakukannya bukan Anda, tapi Yesus yang ada di dalam hidup Anda. Kenapa? Yesus bisa melakukan melalui seluruh anggota tubuh Anda itu. Karena Anda hari itu mau mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Nah, keuntungan yang lain, saudara. Kalau tubuh ini boleh dipersembahkan. Sekarang ayat yang kedua. Ayat yang keduanya bunyi apa? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Jadi kalau tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan, hidupmu nggak akan sama, nggak akan menjadi serupa dengan dunia. Betul? Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada sesuatu yang berubah di dalam hidupmu. Yang pertama apa? Mindsetmu mulai berubah. Betul? Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Amin. Jadi hidup yang dipersembahkan, kita lihat tadi, akan membuat Anda terpisah dengan dunia ini. Tujuanmu nggak seperti dunia.
dunia ini sedang menuju kepada kehancuran dan kebinasaannya, betul? Tapi ketika engkau berbeda arah dengan dunia ini, Anda tahu kemana arahnya? Bukan kepada kebinasaan, tapi pada kekekalan. Amin. Kepada Tuhan di situ. Dan yang kedua, Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda juga akan mengupgrade cara berpikir Anda. Ya, cara berpikir Anda. Ketika cara berpikirmu mulai berubah, di sini Anda mulai bisa membedakan. Anda boleh mengenal, ya, mana itu namanya kehendak Allah dan kehendak diri Anda sendiri. Banyak orang kadang-kadang tuh masih suka WA saya, telepon saya, Pak, ini kehendak saya atau kehendak Tuhan ya? Ya, saya kadang-kadang bingung juga. Ya. Konfliknya ada di dalam diri Anda, nanyanya kepada saya, betul ya? Ya, kadang-kadang saya hanya tanya aja, ya. Kenapa kamu nanya begitu kepada saya? Iya Pak, ya. Saya itu lagi mikir begini loh Pak. Saya itu lagi pengen begini loh Pak. Apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, ini kehendak Allah atau kehendak saya Pak? Nah, satu aja kadang-kadang cuma saya tes begini. Coba tengking aja dulu. Ya. Tengking aja. Ya. Mulai katakan gini, semua yang bukan dari Allah, nyah keluar dalam nama Tuhan Yesus. Semua itu roh sebenarnya. Ya. Perkataan itu roh, ide, gagasan itu juga roh. Ketika Anda tengking, Anda berani menolak lebih dahulu, mungkin itu membawa keuntungan dalam kehidupan Anda sekalipun. Tapi kalau Anda masih bimbang itu kehendak Tuhan atau kehendak Anda, tengking aja dulu. Ya. Nah, kalau sudah Anda tengking, bahwa itu bukan dari Allah, keluar dari dalam diri saya, masih ada, ya Anda dengan iman, Anda mulai katakan, ya puji Tuhan, ini kehendak Tuhan. Gitu aja dulu ya. Nah, itu untuk latihan. Nah, mungkin belum tentu 100% benar, ya nggak apa-apa. Tapi latihan dulu, sampai Anda nanti akhirnya bisa ngerti, mana yang namanya kehendak Tuhan, dan mana yang menjadi kehendak, keinginan dari diri Anda sendiri. Amin. Nah, saudara, pembaruan akal budi, cara berpikirnya mulai berubah. Sehingga ketika kita bisa mengenal kehendak Allah, Anda akan tahu apa itu yang baik, apa itu yang berkenan, dan apa itu yang sempurna. Amin. Nah, orang yang berjalan, orang lahir baru, itu tidak lagi ada di daerah jahat, saudara. Ya, tidak ada di daerah jahat lagi. Mereka ada di daerah baik, mereka ada di daerah berkenan, dan mereka ada di daerah sempurna. Ya, baik itu artinya apa? Anda nggak nyolong sih. Ya, Anda nggak merugikan orang. Tapi saudara, baik itu biasanya ya sesuatu yang menurut pertimbangan Anda ini sangat-sangat menguntungkan Anda. Sehingga Anda pandang itu sesuatu yang baik. Tapi kadang-kadang belum tentu itu hal yang sebenarnya Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda. Ya, Anda harus masuk kepada kehendak berikutnya, yaitu kehendak yang berkenan kepada Dia. Apa yang Anda anggap baik ini berkenan nggak di hadapan Allah? Kalau Allah ACC, gitu ya, walaupun munculnya dari diri Anda, ya, tapi Dia ACC, itu artinya Dia berkenan. Itu daerah berkenan itu. Tapi yang diinginkan oleh Allah adalah hal yang sempurna, kehendak yang sempurna. Kehendak yang sempurna bukan muncul dari gagasan, ide, atau keinginan kita. Kehendak yang sempurna adalah munculnya dari Dia. Allah yang mau, amin. Lalu Dia tawarkan kepada Anda, lepas dari Anda suka atau enggak, Anda bisa atau enggak, tapi Dia mau bekerja, Dia mau melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, amin. Nah, saudara, jadi intinya Tuhan itu sedang mau membutuhkan tubuh, amin ya. Tubuh-tubuh di muka bumi ini. Ibrani pasal 10, ayat 5-6. Karena itu ketika Ia masuk ke dunia, Ia berkata, kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku
kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Ya, ada tubuh yang diinginkan itu. Nah, saudara, sekarang kita bicara tentang kehendak Allah. Ya, ketika kita mengadopsi kehendak Allah, kita harus nurut kepada Allah. Bukankah manusia itu ketika diciptakan ada yang namanya free will, tuh kehendak bebas, boleh menentukan, boleh memilih, betul? Manusia punya seperti itu, kehendak bebas itu diberikan. Ketika manusia ditaruh di Taman Eden itu, Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia itu. Kamu boleh lakukan apa saja. Semua ada di dalam kontrol kuasamu. Sekarang pertanyaannya, di mana kehendak bebas manusia itu? Ya, di mana kehendak bebas manusia itu? Memang manusia memang diciptakan dengan kehendak bebas di dalam dirinya untuk membuat pilihan. Jadi, ketika Adam dan Hawa dibuat oleh Tuhan, mereka telah mempergunakan kehendak bebas manusia itu dengan memilih mendengarkan si iblis dan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, dan akibatnya mereka membawa seluruh keturunannya jatuh ke dalam dosa. Perhatikan ya. Memang, saudara, manusia itu awalnya diberi kehendak bebas, betul? Untuk membuat pilihan. Tapi Anda tahu, kehendak bebas itu untuk menentukan pilihan itu telah digunakan oleh manusia pada waktu itu dengan memilih memakan buah pengetahuan baik dan jahat dan mendengarkan iblis. Sebenarnya Tuhan bilang gini loh, ada satu perintah bukan? Makanlah dari pohon kehidupan itu. Jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat itu. Kalau kamu makannya, kamu akan mati. Nangkep ya? Ada dua perintah yang diberikan oleh Allah ketika Adam ditaruh di muka bumi ini. Perintah yang pertama adalah Adam disuruh makan dari pohon kehidupan supaya mempunyai nilai kehidupan yang kekal. Tapi Tuhan Allah juga melarang Adam untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan yang jahat itu. Dan nggak boleh dengerin si iblis itu. Tapi Adam telah menggunakan hak pilihnya, bukan? Dia memilih untuk melanggar firman dengan mendengarkan iblis dan memakan buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Nah, saudara, ya, kita barusan saja negara kita mengadakan pesta demokrasi, betul? Semua rakyat Indonesia yang sudah punya KTP, berarti di atas 17 tahun, mereka punya hak untuk memilih, betul? Nah, boleh nyoblos berapa kali? Boleh nyoblos berapa kali? 1. Habis nyoblos nanti jari kelingking Anda dicelupin ke tinta. Lalu dipamerin di foto, di Facebook, di Insta, ya. Wah, sudah nyoblos. Artinya Anda sudah menggunakan hak pilih Anda, ya. Lalu Anda datang lagi ke TPU. Ke apa namanya? TPS, ya. Nah, ke TPS, ya. KTP itu tempat pemakaman umum. Ke TPS, ya. Nah, ke TPS. Nah, ketika Anda ke TPS lagi, lalu orang lihat, ngapain Pak sini? Mau nyoblos. Lah, itu udah ada tanda, ya, di kelingkingnya. Sudah ada tinta di situ. Bapak sudah nyoblos kan? Nggak boleh nyoblos lagi. Hak Bapak untuk memilih sudah Bapak gunakan, betul? Nggak boleh nyoblos lagi. Nah, sama saudara gambarannya. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya diberi 1 kali untuk memilih.
Memilih mendengarkan iblis atau memilih mendengarkan Allah. Makan pohon kehidupan atau makan buah pohon tentang hal yang baik dan jahat itu. Manusia telah menentukan dan menjatuhkan pilihannya, ya, kepada hal makan buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat itu. Nah, kalau sudah menggunakan hak pilihnya, hak bebas memilihnya, masih punya nggak? Nggak punya. Jadi sebenarnya manusia itu sudah nggak punya hak pilih. Nggak punya lagi free will. Amin. Nangkep, saudara? Kenapa? Sudah diwakili sama engkongmu itu. Memilih mendengarkan iblis itu loh. Jadi hak memilih, hak kebebasan manusia itu sebenarnya sudah nggak ada. Ya, Anda nggak bisa menuntut, aku punya hak untuk memilih gini. Nggak ada lagi. Kenapa? Sudah digunakan dengan mendengarkan si iblis itu. Ya, jadi manusia sebenarnya nggak punya hak pilih lagi. Nggak punya free will lagi. Karena sudah digunakannya. Amin? Nah, sekarang saudara, kalau kita sudah sadar bahwa kita nggak punya hak pilih lagi atau kehendak bebas itu, ya. Sekarang, ketika Tuhan memutuskan untuk menolong manusia dan mengangkat derajatnya kembali, tak ada lagi kehendak bebas yang tersisa di dalam manusia itu. Hanya ada satu pilihan. Jadi diberi kesempatan satu kali lagi oleh Tuhan. Ya, diberi kesempatan untuk memilih apa? Mau menerima dia dan tunduk kepadanya 100%, atau masuk ke neraka, atau setidak-tidaknya ditempatkan di tempat kertak gigi. Jadi sekarang Anda tahu, kalau orang mulai bicara tentang free will, hak-hak bebas manusia itu dan sebagainya, ya, sebenarnya Anda cuma punya pilihan satu lagi. Dan itu kemurahan hatinya Tuhan aja. Untuk menolong Anda. Dia berikan satu option lagi. Untuk Anda boleh memilih. Anda milih untuk menerima dia, menerima Yesus, lalu tunduk kepada dia 100%, atau Anda pilih masuk neraka, atau setidak-tidaknya nanti Anda akan dilemparkannya ke tempat yang namanya ratap dan kertak gigi. Amin. Jadi sekarang tidak ada pilihan kedua, ya, nomor second chance, ya. Nah, jadi tidak ada lagi pilihan kedua. Hidup kita bukan milik kita sendiri sekarang. Bila mau selamat, Anda tidak boleh punya kehendak sendiri lagi sekarang. Amin. Hidup kita bukan milik kita sendiri sekarang. Bila mau selamat, Anda tidak boleh punya kehendak sendiri lagi sekarang. Amin. Anda nggak punya kehendak sendiri lagi. Semua hanya nurut maunya Tuhan. Amin. Kehendak Tuhan. Makanya orang Kristen itu diajar untuk berserah pasrah. Tapi pasrah berserahnya bukan pasrah berserah hopeless gitu, bukan. Begitu. Pasrah di sini adalah menyerahkan hak pilihmu, sekarang mau ngikut kepada Tuhan, nurut maunya Tuhan. Nah, itulah sebenarnya arti pengertian daripada berserah, penyerahan hidupmu itu. Bukan karena Anda sudah kepepet, nggak bisa buat apa-apa, lalu Anda nyerah gitu ya, pasrah gitu ya, mati ya wes gitu. Bukan gitu, ya. Tapi ini option yang Anda buat, pilihan yang Anda buat sekarang. Aku mau ikut Tuhan, kemanapun Tuhan pergi. Aku mau nurut sama Tuhan. Karena ada janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Gak ada pilihan yang kedua lagi. Saya milih satu kali ini untuk selama-lamanya. Sekali Tuhan, tetap Tuhan. Amin. Dan gak ingkar, gak keluar.
Nah, orang yang keluar masuk, ikut Tuhan, lalu pergi, ikut Tuhan, pergi, ikut Tuhan, pergi, ikut Tuhan, pergi. Ya diampuni sama Tuhan. Betul? Tapi saudara, ya, kualitas Anda itu nanti akan beda dengan orang yang konsisten itu loh. Orang yang keluar masuk itu nggak pernah mengalami sebuah pertumbuhan di dalam Yesus. Ya, kalau toh dia itu nanti ya bisa selamat dari neraka, paling nggak dibuang ke tempat namanya ratap dan ketak gigi itu tadi. Ya itu keuntungan saja ya. Pas mau mati, tahu dia masih ingat Tuhan gitu ya. Nah, mau ikut Tuhan lagi gitu ya. Banyak itu orang-orang seperti itu. Waktu masih hidup, masih kuat itu, ayo ikut Tuhan. Ini gitu. Enggak. Ya. Buat apa nyanyi-nyanyi di gereja kayak begitu? Mending waktu buat kerja. Ya. Nah, cari dunia ini dan itu. Nah, nanti kalau udah sekarat di rumah sakit, panggil pendeta. Betul? Dan paling banyak itu yang saya jumpai. Ya, ketika dia masih hebat segala macam, saya dipertemukan dengan orang itu oleh saudaranya, nasihat saya diabaikan. Betul nggak itu? Hidup itu yang penting yang penting duit. Kalau nggak hidupnya duit, nggak bisa apa-apa. Betul nggak itu? Nah, ya sudahlah kalau dia kekeh seperti itu. Setelah dia sekarat di rumah sakit, lalu ketemu saya lagi. Lalu saya bilang, masih mau cari duit. Ya jalan aja juga kagak bisa. Betul nggak itu? Nah, sekarang ya mau terima Yesus nggak? Baru dia nyerah. Ya, saya mau terima Tuhan Yesus gitu. Mau mati baru ingat Tuhan. Ya untung saja, betul nggak itu? Nah, selamat nggak? Selamat, gitu ya. Tapi nggak dapat apa-apa, betul? Nggak punya baju, betul? Baju itu adalah perbuatan orang-orang kudus, tuh. Dia belum pernah melakukan sesuatu di dalam Tuhan, nggak pernah. Selama hidupnya itu di luar Tuhan terus, di luar kehendak Tuhan terus. Baru mau mati, baru ada di dalam Tuhan tuh, nggak ada rewardnya sama sekali. Ya, nasibnya dibuang ke ratap ketak gigi itu bukan neraka. Orang-orang yang nggak punya perbuatan sama sekali. Kenapa? Ya hanya numpang selamat aja, lewat supaya nggak masuk neraka saja. Jangan sampai saudara, ya pilihan ini Anda tunda, menunggu ketika sudah akhir baru Anda tentukan pilihan itu. Hari ini saatnya Anda boleh meresponi, menanggapi ini. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Aku mau pilih, mau ikut Engkau Tuhan. Amin. Aku mau pilih, mau ikut Engkau Tuhan. Kemanapun Engkau pergi. Memang konsekuensinya aku tahu, ikut Tuhan Yesus harus pikul salib, sangkal diri, betul? Gak apa-apa Tuhan. Yang penting aku mau berkenan kepadamu. Dan ngerti tentang kehendak-Mu itu. Amin. Hidupmu bukan milikmu lagi nanti. Hidupmu sekarang dimiliki oleh Tuhan. 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Perhatikan bagian terakhirnya. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi kalau bukan milikmu sendiri, hidupmu milik siapa? Milik Tuhan. Paulus bilang, baik hidup maupun mati, hidup ini punyanya Tuhan. Amin. Nanti kalau Anda sudah mati, Anda pun tetap miliknya Tuhan. Ya, selama Anda hidup itu miliknya Tuhan, mati pun miliknya Tuhan. Nggak peduli tentang tubuh ini. Tapi saudara, keputusanmu itu nanti akan menentukan kemana Anda melangkah. Betul? Kemana Anda melangkah. Paling tidak Anda sekarang mulai ngerti. Anda merespon tentang keputusan mau milih Tuhan itu artinya sekarang Anda tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Nah, supaya kita bisa membedakan yang baik dan yang jahat tadi dikatakan ya. Ada dua hal nih ya. Yang baik
dan yang jahat. Ya, kalau dulu pilih mana? Pilih baik atau jahat nih? Ya, yang baik dan yang jahat. Saudara, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dengan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dengan putusnya hubungan pribadi antara manusia dengan Allah, maka manusia berada di daerah antara baik dan jahat. Ya, jadi antara baik dan jahat itu adalah daerah wilayah ketika orang itu jatuh dalam dosa. Ya, dia tahu tentang apa itu baik, dia tahu tentang apa itu jahat. Ya, apalagi ditambah dengan putusnya hubungan pribadi antara manusia dengan Allah. Di dalam manusia itu sekarang nggak ada namanya kebenaran lagi. Yang adanya apa? Baik dan jahat. Itu semua yang menjadi pertimbangan. Kalau Anda suruh mempertimbangkan sesuatu, ya, dikasih nih untuk memutuskan sesuatu, untuk memilih sesuatu ini. Ya, saya kasih waktu ya 10 menit atau 1 jam. Coba pertimbangkan. Apa yang Anda putar di otak Anda ini? Baik dan jahat, betul? Ini baik enggak sih ya? Ini jahat enggak ya? Ini untung enggak ya? Ini rugi enggak ya? Hanya itu saja. You kalau untung itu baik, kalau rugi itu jahat. You Nah, untung, rugi, baik, dan jahat itu loh. Itu pikiran terkutuk sebenarnya. Ya, jadi menimbang sebuah peristiwa, masalah, atau keadaan dengan pikiran yang hanya berorientasi di daerah baik dan jahat. Itu nama buah sebenarnya. Buah pengetahuan tentang hal baik dan jahat. Kapan manusia itu mulai ngerti tentang baik dan jahat itu? Ketika makan buah itu. Sebelum dia makan, dia tahu tentang hal baik dan jahat? Enggak. Yang ditahu oleh manusia apa sebelumnya? Kebenaran. Amin. Nah, saudara, makan buah pohon kehidupan itu akan mendapatkan kebenaran. Tapi makan buah yang satunya itu membuat kalian akan bisa berpikir, membedakan mana yang baik dan yang jahat. Ya, menjadi pertimbangan paling banter, saudara. Semua, ya toh, orang di dunia ini pertimbangannya itu didasarkan 2 hal ini. Untung, rugi, baik, jahat. Betul ya? Kenapa? Semua sudah terkontaminasi dengan dosa itu. Hidup di dalam Allah, hidup dalam iman, ini bukan persoalan antara baik dan jahat. Hidup dalam iman itu adalah perkara kebenaran. Amin. Kebenaran itu absolut, mutlak sifatnya. Kenapa? Sumbernya bukan dari manusia. Sumbernya adalah dari Allah sendiri. Amin. Yang enggak ada perubahan. Apa yang Anda pandang baik bisa berubah enggak? Bisa. Apa yang Anda pandang jahat bisa berubah enggak? Bisa juga, betul? Tapi kebenaran enggak akan bisa berubah, amin. Kenapa? Itu hakiki. Satu yang absolut, betul? Itu adalah pikiran Allah. Itu adalah hatinya Allah. Itu adalah kehendaknya Allah. Amin. Firmanku adalah kebenaran, kata firman. Kata Tuhan Yesus. Firmanku adalah kebenaran. Jadi segala sesuatu, sekarang kita harus compare dengan firman. Amin. Firman Tuhan ngomong gitu atau enggak? Alkitab itu ditulis, saudara, untuk memberitahu Anda. Supaya Anda tahu ada hal-hal yang menjadi batasan-batasan Anda, betul? Dengan apa? Logos itu. Oh, ada sih kebenaran seperti ini. Nah, ini menuntun Anda, memberitahu Anda saja. Sekarang kita yang sudah dipimpin oleh Roh, lebih lagi. Roh Kudus yang ada di dalam diri Anda itu, dia akan menuntun Anda kepada seluruh
kebenaran itu. Amin. Sehingga Anda bisa berpikir benar, dan Anda boleh berkata-kata benar, itu ya. Dan Anda akhirnya bisa hidup di daerah kebenaran itu. Amin. Nah, saudara, gara-gara manusia itu sekarang dasar polanya adalah tentang baik dan jahat, ya. Nah? Sekarang, ya, untuk mengatur manusia itu sekarang semua negara pasti punya undang-undang, ya. Nah, ada aturan, ada hukum-hukum, fatsal-fatsalnya. Nah, kalau ada orang nyolong nanti melanggar fatsal ini, ya. Kalau ada orang yang membunuh gitu, nanti ada fatsalnya sendiri gitu, ya. Ada aturan-aturannya itu. Dari mana aturan-aturan itu dibuat oleh manusia, ya? Nah, saudara, hukum Taurat pada dasarnya merupakan peraturan yang membatasi apa yang disebut baik dan apa yang jahat. Anda tahu, Musa disuruh naik ke Gunung Sinai, ya. Lalu di sana Tuhan sendiri menulis di atas 2 loh batu itu, ya. Ada 10 hukum, betul? 10 hukum. Anda tahu hukumnya? Yang pertama, Pak. Waduh, Pak, lupa. Anda harus hafal, walaupun itu ya Taurat itu nggak perlu, Pak, gini-gini. Nah, itu ngelas aja. Walaupun itu saya tidak lagi ada di daerah yuridiksi Taurat, saya hafal 10 hukum Allah. Ya. Nah, satu apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Betul? Ya. Satu ya satu, nggak boleh ada yang lain. Yang kedua, ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga. Baik yang di atas di langit, di bumi maupun di bawah di laut. Dan jangan sujud menyembahnya. Hukum yang kedua itu ada 2 perintah. Buat patung nggak boleh, apalagi sujud menyembahnya. Jadi Anda jangan bilang, Pak kan nggak disembah. Buat nggak boleh. Beli itu sebenarnya sama dengan membuat. Ya, Anda suruh orang membuat, lalu Anda bayar dengan duitmu. Jangan beli patung. Ya. Apalagi sujud menyembahnya, nggak boleh, ya. Yang ketiga, hormatilah dan kuduslah. Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, betul? Itu yang ketiga, ya. Yang keempat, hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat, betul? Sekarang yang kelima, apa yang kelima? Hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu, ya. Hukum yang keenam apa? Jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Loh, kok mencuri? Berzina. Nah, walaupun umi saya tahu, ya, saya bisa baca gerak bibir, nah, ya. Jangan berzina, ya. Nah, terus yang ke-8, jangan mencuri, ya. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta. Yang ke-10, jangan mengingini milik barang orang lain. Loh, kok Pak Gideon hafal? Ada triknya, saudara, ngapalin ini. Satu ya satu, jangan ada padamu Allah lain, gitu ya. 2, ya loh, jangan bikin patung. Itu angka 2 itu kayak angka orang sujud nyembah gitu ya. Nah, gampang. 3 itu kalau dimiringin kayak mulut gitu ya, jangan menyebut, ya. Nah, 4 itu kayak kursi. Nah, kalau di gereja kan duduk di kursi. Ya, loh, hormati dan kuduskanlah hari Sabat. Ya. 5 itu kayak orang hormat gitu. Ya. Hormatilah orang tuamu. Ya. 6 itu kayak pistol, bukan hulek-hulek, bukan. Ya, loh. Kayak pistol. Ya, loh. Jangan membunuh. Angka 7 itu kayak orang ngintip. Ya, loh. Nah, jangan berzina. Ya, loh. Angka 8 itu kayak borgol. Jangan mencuri. Angka 9 itu 6 dibalik, saksi dusta namanya, ya. 10 itu 1 pengen 0,0000. Gampang ya? Nah, dengan Anda bisa bikin kayak begitu tuh, gampang nanti ngapalinya, gitu loh ya. Nah, besok saya tes ya, untuk ngapali nomor 1 besok Pak Among harus hafal 10 hukum ini ya. Harus ya, harus. Nah, paling nggak hadir.
Oke, ya, 10 hukum Allah ini. Kembali pada kata ini ya. Nah, saudara, hukum Taurat pada dasarnya merupakan peraturan yang membatasi apa yang disebut baik dan apa yang jahat, betul? Semua dimulai dengan kata jangan, 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 betul? Lalu ada batasannya. Kenapa nggak boleh? Ini gitu loh. Jadi hukum itu membatasi, ya. Kalau kamu ada di sini, kamu ada di daerah jahat. Kalau kamu di sini, kamu ada di daerah baik. Nah, batasnya adalah hukum itu tadi, ya. Nah, akhirnya saudara, sekarang di seluruh dunia, hukum negara-negara mengutip isi hukum-hukum Taurat itu juga, ya. Tapi, ya, namun ternyata tak seorang pun dibenarkan karena hukum Taurat, amin. Nah, Rasul Paulus menemukan kebenaran bahwa di dalam daging manusia terdapat hukum yang selalu melawan hukum roh. Hukum ini yang membuat manusia tak bisa taat kepada hukum Taurat. Hanya kalau ia menerima hidup karena tunduk kepada hukum roh, baru ia dapat merdeka dari hukum Taurat yang mengancam itu. Sebenarnya aturan-aturan itu ancaman bagi manusia, betul? Siapa yang merasa terancam gitu? Ya, bukan terancam urap, itu bukan, terancam ya. Nah, terancam, bukan terancam, ya. Kenapa ya ada aturan gitu? Ya, umpama ya dekat rumah Anda itu ada gang tapi dikasih perboden gitu ya, ada aturan nggak boleh masuk gitu ya. Dan Anda harus muter jauh gitu ya. Anda nyesel ya? Kenapa sih menjadi tanda itu? Sehingga saya nggak boleh masuk, itu nggak ya? Nangkap sih maksudnya. Jadi aturan-aturan itu membelenggu banyak manusia. Sebenarnya mereka tuh nggak suka diatur seperti itu, tapi dia juga takut kalau melanggar ada konsekuensinya, betul? Nah, Paulus itu menemukan hukum ini. Dia tahu, ya, dia pengen melakukan semua hukum-hukum itu supaya jadi orang baik. Waktu dia pengen jadi baik, seperti melakukan hukum-hukum itu, justru faktanya, apa yang dilakukan oleh Paulus? Yang jahat itu, yang dia kerjakan. Keinginan untuk berbuat baik ada padaku. Gitu ya. Tapi yang jahat itu juga sudah ada di dalam diriku, dan itu lebih duluan lagi bermanifestasi. Sampai akhirnya Paulus itu ngomong bohwat lah ya. Aku ini manusia cilaka. Siapa yang bisa memerdekakan aku dari hukum ini? Dari aturan dan aturan itu. Jadi semua orang yang jatuh dalam dosa ini, sekarang mereka ada di dalam kurungan namanya aturan itu. Di daerah jahat dan baik itu, amin. Yang dibatasi dengan hukum itu loh. Tapi orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan, mereka tidak lagi ada di daerah jahat dan baik. Mereka sekarang ada di daerah yang namanya kebenaran. Amin. Jadi orang benar, bukan jadi orang baik. Ya, jadi orang benar. Apa artinya benar itu? Nah, nanti akan kita jelaskan. Kita lihat dulu ayatnya. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ada kata benar di sini ya. Dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kamu pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Gak ada. Orang dibenarkan gara-gara melakukan hukum Taurat, gak ada. Orang dibenarkan karena iman. Percaya kepada Yesus, lalu ikut Yesus, nurut sama Yesus, jadi benar. Amin. Anda dibenarkan karena
Iman. Iman kepada anak Allah itu. Galatia 3 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Nah, karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Ya, melakukan hukum Taurat. Nah, saudara, Anda perhatikan di sini, ya. Tidak ada seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat itu. Dan semua yang hidup dari pekerjaan Taurat dikatakan mereka ada di bawah kutuk. Terkutuklah. Ya. Nah, ayat berikutnya. Roma 7, ayat 21 sampai 23. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa. Ya. Nah, ya. Menjadi tawanan hukum dosa itu. Ya. Nah. Sorry, ya. Yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya. Oke, sekali lagi saya baca ya. Tadi agak ngelek. Demikianlah aku dapati hukum ini jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Ya, nah, saudara, nggak bisa lepas dari semuanya itu. Bagaimana solusinya sekarang? Supaya kita bisa keluar dari daerah baik dan jahat itu. Ya, dari daerah baik dan jahat itu adalah daerah terkutuk masih yang dibatasi oleh hukum Taurat itu. Ternyata ada satu hukum, saudara, ya, namanya hukum roh. Ya, hukum roh. Hukum roh yang memberi hidup. Hukum Taurat itu mematikan. Ya. Contoh begini, saudara, tentang hukum roh ya. Sama seperti penemuan Galileo Galilei ya, tahun 1564 sampai 1642 akan hukum gravitasi ya. Dan Isaac Newton dengan teori gravitasi universal tahun 1687 atau Albert Einstein dengan teori relativitas dan kekekalan energi ya. Nah, hukum-hukum ini ya akhirnya memberikan way out bagi manusia itu ya. Nah, ada beberapa orang yang mampu menemukan satu hukum sehingga dia bisa keluar dari persoalan-persoalan yang sedang mengelilit pada saat itu ya. Baik Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein. Anda bisa cek sendiri di internet tentang tiga orang ini ya. Nah, Paulus saudara juga menemukan sebuah hukum di dalam roh, yakni bahwa di dalam daging manusia itu ada hukum dosa dan hukum maut. Ya. Paulus menemukan bahwa di dalam diri manusia itu ada hukum dosa dan hukum maut. Apa itu hukum dosa dan hukum maut? Ya. Hukum dosa dan hukum maut itu seperti hukum gravitasi. Anda tahu bunyinya hukum gravitasi apa? Semua benda yang dilempar ke atas, ya, pasti jatuh ke bawah. Kenapa? Karena ada yang narik. Yang narik itulah namanya gravitasi. Semua benda dilempar ke atas pasti turun ke bawah. Hukum Taurat itu sama. Ya, di dalam hukum Taurat itu ada namanya hukum tadi hukum dosa dan maut, ya, hukum dosa dan maut. Walaupun Anda sepengen-pengennya untuk berbuat yang baik dan yang hebat-hebat, tetap ujung-ujungnya jatuh.
Sehingga ada pepatah mengatakan sepandai-pandainya tupai melupat jatuh pula. Kenapa saudara? Ada hukum gravitasi. Nah, saudara, hukum roh itu ibaratnya seperti apa, saudara? Supaya orang itu bisa keluar dari belenggu atau dampak dari hukum itu. Nah, nanti saya jelaskan, ya. Tapi selanjutnya kita lihat dulu. Hukum roh memerdekakan Anda dari perbuatan dosa yang mendatangkan maut. Hanya bila hukum roh yang memberi hidup itu beroperasi di dalam Anda. Tapi hukum hidup itu sendiri berada di dalam Anda bila hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus terus tersambung, ya, dan terpelihara setiap hari, ya. Ingat saudara, yang disebut mati, ya, yang disebut Adam mati setelah memakan buah pengetahuan baik dan jahat adalah putusnya komunikasi dengan Tuhan, alias disconnect, ya. Jadi dia putus hubungan nih, kayak gambar ini, ya, colokan ini, nah nggak nyambung, putus gini. Nah saudara, lampunya nggak nyala, kenapa? Nggak masuk ke colokan ini, nggak dapat aliran. Nah, orang yang nggak punya hubungan dengan Allah disebut mati, disconnection, ya. Nah, jadi dia mati di sini, ya. Mati ini artinya dia nggak berfungsi seperti itu, ya. Nggak bisa lakukan sesuatu. Kenapa? Nggak ada daya yang masuk ke dalam diri orang itu. Nah, sekarang kita hati-hati, ya. Bila hubungan ini mulai renggang dan datang kemalasan untuk bercakap-cakap dengan Tuhan atau istilahnya chatting, itu tandanya hati Anda tawar lagi terhadap Dia. Itu adalah alarm bahwa Anda mulai dikuasai lagi oleh hukum dosa dan maut. Ya, coba cek, ya. Gimana sekarang hidupmu dengan Tuhan? Hubunganmu dengan Tuhan? Apa mulai renggang dan Anda mulai malas ngobrol dengan Tuhan? Nah, karena apa? Disibukkan dengan ini dan itu dan sebagainya. Itu sebenarnya alarm bahwa hatimu sedang tawar, ya. Dan Anda mulai dikuasai lagi oleh hukum dosa dan maut itu. Roma 8 ayat yang kedua. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Ini kabar baiknya, saudara, ya. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, penjelasannya, seperti seekor burung yang terbang di udara, ia dapat mengatasi hukum gravitasi yang menariknya ke bumi. Karena apa? Karena hukum aerodinamika, ya, aerodinamika yang dimilikinya maupun mampu melawan hukum gravitasi itu. Bila mendadak burung itu berhenti jantungnya selama terbang di angkasa, maka hukum aerodinamika itu pun berhenti. Segera hukum gravitasi kembali berkuasa atas dirinya. Jatuhlah tubuhnya kembali ke bumi, ya. Ini istilah yang dipakai oleh seorang hamba Tuhan, namanya watchmeni, ya. Jadi digambarkan bahwa orang yang menerima hidup Yesus itu, ya, roh yang menghidupkan itu seperti orang sekarang memiliki satu hukum yang baru, yaitu hukum aerodinamika, yang membuat orang itu bisa melawan daya tarik dari hukum gravitasi. Amin. Oke, Bapak Saudara, ya. Malam hari ini kita sampai di sini dulu. Besok kita akan lanjutkan, ya. Bahwa ada 3 daerah kehendak Allah itu, baik dan jahat. Hari ini kita bahas, ya, di mana Taurat itu sekarang membatasi antara baik dan jahat itu. Tapi orang untuk melakukan Taurat itu dengan tujuan untuk jadi orang baik, jadi jahat dia, betul nggak, ya? Nah, perlu Tuhan yang menolong tadi. Hidupnya Yesus, ya, roh yang memberi hidup itu. Sekarang sebagai hukum aerodinamika dalam kehidupan Anda. Sehingga Anda boleh menang dari semua pengaruh daya tarik
dunia ini. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu, jreng, jreng, jreng. Nah, dengan apa? Hukum aerodinamika. Amin. Ya, hukum roh itu memerdekakan Anda dari hukum dosa dan maut. Oke? Masih ada dua lagi, besok akan kita bahas. Apa itu yang berkenan dan apa itu yang sempurna. Jadi kehendak Allah itu sebenarnya intinya yang disempurna itu. Ya. Nah, yang berkenan itu sebenarnya masih ada di daerah abu-abunya. Ya. Targetnya bukan hanya baik, tapi benar. Amin. Oke, ya, besok kita akan sambung lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.